Martin Odegaard ibarat jimat keberuntungan untuk Arsenal. Manchester City dibantai Arsenal, Pep Guardiola dipecat. Dua wonderkid Arsenal kompak masuk daftar pencetak gol elit. Martin Odegaard ibarat jimat keberuntungan untuk Arsenal. Stempel itu diberikan sepertinya tak terlalu berlebihan jika mengikuti rekam jejaknya bersama The Gunners di musim ini. Pasalnya menurut data yang diberikan Skolka, Odegaard belum pernah kalah dalam pertandingan Liga Inggris musim ini dan kini tak terkalahkan dalam 22 penampilan Liga terakhirnya untuk meriam London. Sementara The Gunners hanya menang sekali dari 4 pertandingan terakhir tanpa dirinya. Kemenangan terbaru yang membuat nama Odegaard melambung saat Arsenal menekuk Manchester City dengan skor 5-1, yakni pada laga pekan ke-24 Liga Inggris 2024-2025 di Stadion Emirates pada hari Minggu kemarin. Tim berjuluk meriam London itu tahu bahwa mereka harus memenangkan pertandingan ini untuk mempertahankan momentum dalam perebutan gelar dan memastikan The City tidak kembali ke performa terbaik mereka. Apa yang ditampilkan Odegaard dan kawan-kawan pun akhirnya berhasil membuat Manchester City terkapar di markas Arsenal. Ini tentunya menjadi kemenangan yang tak terlupakan bagi meriam London. Pasalnya ada banyak catatan positif yang hadir. Salah satunya adalah Mikel Arteta yang kini menorehkan rekor tak terkalahkan dalam 5 pertandingan melawan Manchester City. Itu merupakan rekor terpanjang bersama yang pernah diraih oleh pelatih melawan Pep Guardiola. Dalam hal ini, gelandang Norwegia itu pun menekankan bahwa kemenangan itu merupakan cerminan potensi Arsenal saat bermain dengan performa terbaik mereka. Kemenangan yang meyakinkan itu tidak hanya memperkuat status mereka sebagai penantang gelar Liga Inggris musim ini, tetapi juga menjadi peringatan bagi para pesaing mereka seperti halnya Liverpool. Manchester City dibantai Arsenal, Pep Guardiola dipecat. Pertama kali sepanjang sejarah Pep Guardiola tumbang dari Arsenal racikan Mikel Arteta dengan skor telak. Bertamu di Stadion Emirates dalam lanjutan Liga Inggris, The Citizen memang harus tumbang 1-5. Kemenangan ini pun memperpanjang catatan manis Mikel Arteta atas Manchester City asuhan Pep Guardiola. Sebagai informasi, dalam 5 pertemuan terakhir Arsenal memang mengemas 3 menang dan 2 kali imbang. Hasil ini juga membuat Arsenal kukuh di posisi 2 klasemen sementara Liga Inggris dengan 50 angka, terpaut 6 poin dari Liverpool di puncak klasemen. Sementara The Citizen tercacar dalam perburuan gelar juara Liga Inggris, di mana duduk di posisi 4 dengan 41 angka. Manchester City tertinggal 15 poin dari Liverpool. Catatan ini tentu tidak menunjukkan kehebatan Pep Guardiola yang telah memenangkan 6 trofi Liga Inggris. Bahkan fans Arsenal pun memprediksi lewat chant yang mereka nyanyikan semalam bahwa Pep Guardiola akan dipecat manajemen Manchester City pagi ini waktu setempat. Memang, jika tak segera memperbaiki performa Manchester City, palu pemecatan mungkin saja juga diterima oleh pelatih asal Spanyol ini. Terlebih di ajang lain seperti Liga Champions 2024-2025, potensi Manchester City rontok pun lebih awal jika terbuka. Apalagi di playoff 16 besar Liga Champions, The Citizen harus bertemu juara bertahan Real Madrid. Berbeda dengan Manchester City yang hancur lebur di Liga Inggris musim ini, Real Madrid justru tengah memuncaki klasemen sementara Liga Spanyol 2024-2025. Jadi apakah benar Pep Guardiola bakal didepak manajemen Manchester City dalam waktu dekat ini? Menarik untuk dinanti. Dua wonderkid Arsenal kompak masuk daftar pencetak gol elit. Dua pemain muda Arsenal, Miles Lewis-Kelly dan Ethan Nwaneri, seperti yang kita tahu turut membuat gol saat mengalahkan Manchester City. Lewis-Kelly mencetak gol ketiga Arsenal di pertandingan ini, sementara Nwaneri menutup pesta gol Arsenal lewat golnya di injury time. Mereka bermain dengan karakter. Mereka sangat berani, punya keberanian, dan mereka paham apa yang kami inginkan. Mereka bermain untuk mewujudkannya, ujar manajer Arsenal Arteta.
Membuat gol ke gawang Manchester City, Nwaneri dan Leo Skelly pun masuk ke jajaran elit remaja yang pernah membobol timnya Pep Guardiola. Sebelum mereka hanya ada 3 pemain yang berusia di bawah 20 tahun yang pernah menjebol gawang tim yang dilatih oleh Guardiola. Sementara dengan gol-gol ini, Nwaneri dan Leo Skelly telah mencatatkan nama mereka dalam sejarah meriam London. Pertandingan ini pun menjadi pertama kalinya 2 remaja Arsenal mencetak gol dalam 1 pertandingan Premier League. Ini juga menjadi pertama kalinya dalam 18 tahun terakhir 2 remaja mencetak gol untuk satu tim dalam laga Premier League. Yang mana rekor terakhir kali dicapai oleh James Vaughan dan Victor Anichebe dari Everton pada tahun 2007 silam. Mikel Arteta ungkap rencana besar Arsenal di bursa transfer musim panas. Bursa transfer Januari ini tidak terlalu aktif bagi Arsenal, tetapi musim panas mendatang diprediksi akan lebih sibuk. Ya, meskipun bursa transfer Januari masih berlangsung, Mikel Arteta sudah mempersiapkan rencana besar untuk musim panas. Meriam London ingin menambah opsi di lini depan, tapi juga berencana melakukan perombakan di sektor lain. Salah satu prioritas utama adalah mendatangkan gelandang bertahan, di mana Martin Zubimendi telah masuk dalam daftar incaran Arsenal sebagai pengganti potensial Partey dan Jorginho yang mana akan meninggalkan klub. Selain itu, sektor pertahanan pun juga menjadi perhatian. Kieran Tierney hampir dipastikan kembali ke Celtic, sementara Alexander Zinchenko dan Jakub Kiwior juga dikaitkan dengan pintu keluar. Meriam London sendiri pun berencana mencari bek muda untuk menjadi pelapis dan berkembang dalam tim. Mereka pun juga masih mencari kiper cadangan setelah gagal merekrutnya musim panas lalu yang membuat mereka meminjam Neto dari Bournemouth. Perombakan skuad ini pun diharapkan bisa dilakukan tanpa melebihi batas gaji klub. Sementara itu, terkini gelandang Arsenal Jorginho pun telah menandatangani prakontrak dengan klub Brasil yaitu Flamengo setelah tekan harus menolak melepasnya pada bursa transfer musim dingin ini. Kesepakatan ini pun memastikan bahwa gelandang berusia 33 tahun itu akan tetap berada di Emirates hingga akhir musim, sebelum akhirnya melanjutkan karirnya di Brasil. Memang musim ini Jorginho bukan lagi pilihan utama di lini tengah Arsenal karena Mikel Arteta lebih sering mengandalkan Thomas Partey dan juga Mikel Merino. Meski begitu, kehadirannya masih dianggap penting dalam skuad, terutama untuk menjaga kedalaman tim dalam perburuan gelar di sisa musim. Dengan perjanjian prakontrak ini, Flamengo pun telah mengamankan jasa seorang gelandang berpengalaman, sementara Arsenal tetap bisa memanfaatkan Jorginho hingga akhir musim sebelum akhirnya melepasnya ke Brasil.